Halo teman-teman, terima kasih sudah mau belajar binary board lagi ya hari ini. Saya doakan kita semua sehat-sehat. Oke, kemarin kita belajar higher lower, breakoutnya si Bollinger Bands ya, breakout top sama breakout bottom ya. Buat teman-teman yang belum lihat, boleh mampir di video kemarin teman-teman. Ilmunya sangat berguna, breakout top di Bollinger Bands dan bottomnya Bollinger Bands. Sekarang kita akan coba menggunakan indikator tapi yang menggunakan RSI teman-teman. RSI itu Relative Strength Index ya. Jadi kekuatan rata-rata si antara buyer sama lower gitu lah. Nah, RSI ini biasanya koreksi kalau saya salah ya, digunakan untuk mendeteksi overbought sama oversold. Kita ngomong technical ya, tapi kalau ngomong fundamental ya nggak usah ngomong indikator lah gitu. Tapi kalau ngomong indikator kita ngomongnya technical. Artinya gini, artinya ketika saya bilang overbought itu kan, overbought itu artinya sudah jenuh beli. Itu teori technical teman-teman. Tapi kalau teman-teman berprinsip lah kan beli itu nggak ada jenuhnya, ya itu ada pikiran fundamentalnya ya. Jadi nggak akan ketemu sebenarnya technical sama fundamental. Ya kalau kita berpikir teknikal pasti ada fundamental yang harusnya nggak gitu. Kalau fundamental ya kok teknikalnya bisa anomali ya, seperti itu kenyataannya ya. Kita ngomong teknikal aja. Saya beri contoh di sini sifatnya edukasi tutorial. Kita ngomongin teknikal, kita pakai indikator teknikal yang namanya RSI. RSI biasanya digunakan untuk mendeteksi overbought, oversold. Overbought itu jenuh beli ya, oversold itu jenuh jual. Artinya overbought itu ke atas beli, overbought itu ya misalnya beli naik. Itu kan banyak yang buyer ya, buyer udah terlalu banyak, udah terlalu jenuh sehingga RSI ini mungkin di atas 70 atau 80. Nah, itu dianggap overbought. Itu penggunaan RSI biasanya gitu ya. Nah, begitupun juga ke bawah, seller, banyak yang seller atau fall atau put sell sampai RSI-nya itu di bawah 20 atau 30, itu kita sebut oversold. Nah, ketika RSI di atas 80 atau 70 ya, kita ambil contohnya 70 aja deh teman-teman ya. Teman-teman bisa setting 70, 60, 80. Nah, seperti ini. Ini defaultnya 0 sampai 100 ya teman-teman ya. 0 sampai 100. Ini ada 20 sama 80. Kalau di atas kita ganti dulu deh biar nggak bingung. Ini bisa diganti nih levelnya teman-teman. Yang 80 jadi 70 aja. Yang 20 oversold-nya jadi 30. Nah, ini overbought sama oversold-nya ya. Ya, overbought itu yang garis atasnya udah terlalu banyak beli, oversold-nya udah terlalu banyak jual, garis bawahnya. Oke. Saya kasih garis merah deh biar teman-teman kelihatan ya. Dua-duanya merah. Nah, ini 30 sama 70 ya. Kita sepakatin aja kalau di atas 70 kita sebut itu overbought. Yang artinya karena sudah terlalu jenuh beli, saya mau sebaliknya jual. Ya. Lower itu ya, jual itu sell, put, lower. Tapi kalau di bawah 30 saya sepakat itu oversold, yang artinya saya mau sebaliknya jadi buy. Saya jadi buyer, jadi higher, jadi call. Nah, kayak gitu ya. Nah, rangkumannya seperti ini, simple. Ini teman-teman. Higher lower pakai RSI 14. Kenapa RSI 14? Karena defaultnya sih 14. Teman-teman boleh silakan ganti aja dengan periode yang teman-teman mau. Nah, oversold itu yang ke bawah. Karena sudah terlalu ke bawah, kita purchase higher ya. Overbought-nya karena sudah terlalu ke atas, kita purchase lower. Oke. Seperti itu ya. Default-nya kita pakai robot yang kemarin lagi teman-teman biar gampang. Ya, jadi kita pakai robot yang kemarin namanya higher lower Bollinger Band breakout teman-teman. Ya. Di video yang kemarin teman-teman cek, download dulu robotnya, namanya higher lower Bollinger Band breakout. Oke. Nah, ini higher lower tapi breakoutnya Bollinger Band stop sama si bottomnya. Kita ganti RSI. Ini kita hapus saja. Kita hapus. Ini kita hapus. Ini BB bottomnya juga delete saja. Oke. Nah, BB top ini kita
rename aja. Kita butuh satu variabel yang nyimpen nilai RSI sekarang yang terbaru ya. Nilai RSI itu kita dapat dari, ini ada binary kan ya, binary, ada indicators teman-teman, indicators kan ada yang advance nih. Advance itu yang array, yang indicators itu yang single. Kita pakai yang single karena kita cukup tahu satu nilai terakhir dari RSI nya saja, apakah di atas 70 atau di bawah 30. Itu ya, teman-teman harus paham kapan menggunakan yang single, kapan menggunakan array. Array itu dari terakhir sampai sebelum-sebelumnya semua ada nilainya, array banyak gitu. Tapi kalau ini single cukup nilai terakhirnya saja gitu ya. Saya ambil di sini RSI, Relative Strength Index. Periodenya defaultnya kalau di chart, kalau kayak di TradingView atau di MetaTrader itu 14 ya, 14. Saya nggak tahu dari mana sih, mungkin dari awalnya dari penciptaan juga 14 mungkin ya gitu. 14. Nah, input listnya kita pakai tick list. Kita pakai tick list. Ingat, saya pakai tick list karena ingin mencontohkan supaya cepat di video tutorial sependek ini. Kalau teman-teman mau pakai candle, boleh nggak? Boleh ya, boleh. Oke, tick list. Nah, sekarang kita tentukan kapan higher, kapan lower. Higher ketika, higher ketika tadi apa ya? Higher ketika oversold. Oke, oversold. Nah, oversold di RSI itu di nilai RSI-nya harus di bawah 30. Bukan harus, kesepakatan kita di video ini ya. Jadi teman-teman boleh juga setting di bawah 20, di bawah 10, di bawah 35, bebas. Ini bukan saran atau rekomendasi trading, ini cuma pembelajaran edukasi ya teman-teman ya. Anggaplah kita di bawah 30. Berarti kan cukup satu syarat nih. Berarti ambil ininya aja, N-nya hapus aja nih. Nih. Kita nggak butuh lastik, kita butuh nilai RSI-nya. Nah, RSI-nya di bawah kurang dari 30 di sini. Comment higher. Oke, ini hapus. Ini duplikat aja. RSI-nya kalau untuk lower harus syaratnya adalah overbought. Overbought itu kesepakatnya kita di sini di video tutorial edukasi ini di atas 70 ya. Teman-teman silahkan ganti nanti. Berarti lebih besar daripada 70. Oke. Nah, saya akan kasih notifikasi di sini biar tahu nilai RSI-nya berapa. Nah, saya kasih ini deh. Teks RSI. RSI-nya sekian loh, gitu nilainya. Oke. RSI dinotifikasi, dicek jika di bawah 30. High purchase, jika di atas 70 purchase lower. Yang lainnya sih sama sih teman-teman. Udah semudah itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman edit aja dari higher lower Bollinger Bands yang kemarin, breakout yang kemarin, rubah jadi RSI, sesimpel ini ya. RSI kita pakai sifatnya sifat kegunaan utamanya oversold sama overbought. Oversold terlalu ke bawah, kita balikin lagi ke atas, kita purchase higher. Overbought terlalu ke atas, artinya sudah terlalu jenuh, banyak yang beli. Saya akan lower, sell gitu, lower atau put. Ini kok nggak bisa? Oke, kita coba buka chartnya dulu ya sebelum kita running ya. Ini market 75. Nah, sini berapa? AUD index. Nah, bagi teman-teman yang market dan chartnya berbeda, berbeda ya, itunya marketnya. Ini kan AUD index nih di chart, sedangkan market di sini kan volatility 75. Caranya adalah seperti ini, teman-teman close dulu. Hafalin higher lowernya tadi 343 ya. Ini
caranya teman-teman kotak-atik ini. Jadi rubah sekali, misalnya volatility 75, rubah ke 10 misalnya. 10, lalu balikin lagi ke 75. Nah, jadi kayak dipancing teman-teman, dipancing, lalu pindahkan lagi, balikin lagi ke higher lower. Nah, ini kan berubah. Ini jadi tadi minus, balikin lagi nih, hafalin makanya 343. Ini tadi 343 juga. Nah, gitu. Caranya seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, sekarang chartnya kita lihat berubah jadi 75 nggak? Nah, udah berubah jadi volatility 75. Oke. Kita running ya, teman-teman ya. Kita running. Ini saya di bawah. Gini. Ini gini. Nah, di kiri bawah ada notifikasi nilai RSI-nya nih, teman-teman. Nih. Di chartnya nilainya RSI yang di blok item ini ya, 40, 38, tapi detailnya bot bisa dapat nih 36,59, 39,43, 35,08, bla bla bla, 34 dan seterusnya. Nah, kalau di bawah garis merah kita sebut itu oversold. Artinya kita buka higher. Kalau di atas garis merah 70 ini 70, sekian berarti kita sebut overbought. Kita open posisi lower gitu, atau put gitu. Nah, saya nggak tahu ini dapat momennya atau enggak ya, dapat momen overbought atau oversold gitu. Coba kita tungguin ya, apakah ini jadi overbought. 62, 60 ya, dia balik lagi, masih di dalam antara 30-70, jadi belum open posisi. Nah, ini overbought gak nih? 66, 67, 70. Tadi 70 atau 70 pas ya? 74 tuh, teman-teman. Nah, ini kita langsung overbought, buka put. Nah, ini benar put lower gitu. Nah, di sini open posisinya ya. Di sini yang ada lambang merah ini nih disebut overboughtnya ala kita ya, ala kesepakatan kita gitu. Oke, saya kira cukup sekian, teman-teman. Teman-teman bisa download free di kolom deskripsi. Cukup klik linknya, lalu dimodifikasi, lalu diimprovisasi sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Saya sarankan sih tidak langsung pakai, soalnya ini kan mentahnya gitu ya, mentahnya tekniknya menggunakan RSI adalah demikian untuk mendeteksi overbought dan oversold-nya gitu. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau nonton video ini, sudah mau belajar binary bot setiap hari bersama saya Kokoriko. Besok kita ketemu lagi jam 7 malam waktu Indonesia Barat, masih belajar binary bot tentunya. Oke, saya Kokoriko pamit. Salam sehat, salam sukses, amin.